Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Ninyoman Lela Helmania dengan nomor induk mahasiswa 06031382025062. Mahasiswa aktif semester 5 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Bapak Dr. Rizwan Janudin MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Baik, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Think Per Square terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi kelas 10 di SMA Sriwijaya Negara Palembang. Baik, langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Nah, latar belakang penelitian saya ini ialah dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi dari seluruh siswa kelas 10 IPS itu hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS 2 itu perlu untuk ditingkatkan karena terbukti dari nilai standar ketuntasan belajar mengajar yang diterapkan oleh sekolah itu adalah 75. Nah, sedangkan hasil ulangan harian yang didapat siswa kelas 10 IPS 2 ini diketahui bahwa ada 75% siswa yang belum tuntas belajarnya. Padahal nilai ketuntasan klasikal yang harus dicapai itu adalah 75. Nah, belum tuntasnya hasil belajar siswa ini sebagian besar itu dikarenakan siswa seringkali bosan dan senang sekali dengan kegiatan yang dilakukan di luar kelas. Nah, oleh karenanya, dengan penelitian yang akan saya lakukan ini diharapkan dapat mengurangi rasa bosan siswa tersebut. Nah, dari penjelasan tadi nampak jelas bahwa keadaan bosan pada siswa itu menunjukkan menurunnya motivasi dan keaktifan belajar pada siswa sehingga menyebabkan kurang maksimalnya dalam menyerap materi pelajaran yang diajarkan dan pada akhirnya menyebabkan menurunnya prestasi belajar pada siswa. Nah, dari masalah tersebut dapat dilihat pemilihan model belajar itu kurang tepat. Dengan kondisinya juga kurang tepat, maka dapat menimbulkan berbagai masalah dan dapat pula menghambat keberhasilan suatu proses pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru. Nah, sehingga diperlukanlah model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat, aktivitas, dan hasil belajar siswa, dan yang terpenting itu adalah hasilnya siswa dapat mencapai standar ketuntasan yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, baik, rumusan masalah pada penelitian saya ini berdasarkan bahasan latar belakang itu rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Think Per Square terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Sriwijaya Negara Palembang. Dan tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Think Per Square terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Sriwijaya Negara Palembang. Nah, lalu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Nah, yang pertama secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Lalu manfaatnya yang secara praktis bagi siswa itu dapat lebih memahami materi pelajaran ekonomi dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Kemudian manfaatnya bagi guru itu dapat menggunakan model pembelajaran Think Per Square ini dalam memberikan pemahaman konsep bagi siswa sehingga prestasi belajar siswa pun dapat meningkat. Lalu manfaatnya bagi sekolah itu dapat digunakan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah tersebut. Lalu yang terakhir adalah manfaat bagi peneliti. Nah, bagi peneliti ini dapat dijadikan bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional, menambah wawasan dan juga sebagai masukan jika kelak menjadi seorang pengajar dapat diterapkan dalam proses pembelajaran serta dapat menciptakan suasana belajar yang menarik bagi siswa. Ada tinjauan pustaka. Nah, pada penelitian ini tinjauan pustakanya itu ada pengertian model pembelajaran, pengertian pembelajaran Think Per Square, lalu ada langkah-langkah model pembelajaran Think Per Square, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Think Per Square, ada pengertian motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, indikator motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, mata pelajaran ekonomi, kemudian ada penelitian relevan dan hipotesis penelitian. Penelitian relevan ini saya cantumkan satu, yaitu pada penelitian Zainal Akhyar pada tahun 2019. Dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Per Square untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. Nah, pada hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa selama penerapan model pembelajaran Think Per Square ini berlangsung, itu memperoleh persentase sebesar 91,1% untuk aktivitas siswa yang tergolong aktif dan 8,9% itu untuk aktivitas siswa yang tergolong pasif. Nah, artinya meskipun masih terdapat aktivitas siswa yang tergolong pasif atau menyimpang, namun aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ini lebih aktif dibanding dengan aktivitas pasif. Hipotesis penelitian. Nah, pada hipotesis penelitian ini berdasarkan kajian teori hasil penelitian yang relevan, maka dapat diajukan rumusan hipotesis penelitian yaitu
H0-nya itu tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Think Per Square terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Sriwijaya Negara Palembang. Kemudian, H alternatifnya terdapat pengaruh model pembelajaran Think Per Square terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Sriwijaya Negara Palembang. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian ini ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan ialah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif dengan menggunakan metode penelitian eksperimen. Nah, alasan saya menggunakan metode eksperimen ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Think Per Square terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Sriwijaya Negara Palembang. Lalu pada variabel penelitian ini saya memakai dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, pada variabel bebasnya itu adalah model pembelajaran Think Per Square, lalu variabel terikatnya adalah motivasi belajar. Kemudian ada definisi operasional variabel. Nah, pada definisi operasional variabel ini, yang pertama model pembelajaran Think Per Square, lalu yang kedua motivasi belajar. Kemudian populasi dan sampel. Nah, pada populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 IPS SMA Sriwijaya Negara Palembang yang berjumlah 144 orang. Lalu pada sampel dalam penelitian ini saya ambil dengan menggunakan teknik sampling atau teknik pengambilan sampel secara cluster random sampling, yaitu dengan melakukan undian untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, dalam hal ini terpilihlah kelas 10 IPS 1 yang terdiri dari 36 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 IPS 3 itu sebagai kelas kontrol dengan jumlah yang sama. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang saya gunakan ada dua, yaitu angket dan observasi. Nah, alasan saya memilih angket itu karena untuk membantu responden dalam menjawab dengan cepat dan juga memudahkan saya sebagai peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. Kemudian yang observasi, alasan saya menggunakan observasi untuk melihat keterlaksanaan sintaks dan aktivitas model pembelajaran Think Per Square ini. Kemudian instrumen penelitian. Nah, pada instrumen penelitian ini ada dua juga, yaitu lembar angket untuk melihat respon atau aktivitas dan juga motivasi belajar siswa terhadap model pembelajaran Think Per Square ini, dan juga lembar pengamatan keterlaksanaan sintaks model pembelajaran Think Per Square ini. Instrumen penelitian. Nah, pada uji instrumen penelitian ini saya gunakan dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang terakhir, teknik analisis data. Saya juga menggunakan dua teknik analisis data, yaitu yang pertama analisis deskriptif dan yang kedua uji persyaratan analisis yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.